Ada teman saya yang gajinya sampai 10.000, 12.000 hanya gara-gara masak aja loh. Masak yang pertama nasi campur, itu dimana-mana biasanya harus ada nasi campur. Pikirkan dan carilah pekerjaan, jenis pekerjaan yang kedepannya itu karir-karirnya itu akan bagus. Kemudian gaji kalian juga nggak akan stuck di situ aja. Jadi kalian harus mulai dari sekarang, kira-kira di negara ini kerjaan apa sih yang sekiranya karir bisa naik, gaji juga bisa naik, terus tidak ada batasannya untuk masalah gaji di profesi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Terima kasih kalian sudah klik video ini. Semoga kalian sukses dan pastinya jaga kesehatan. Hari ini saya masih ada di Arab Saudi, jadi aku akan sharing-sharing. Ini untuk teman-teman yang pengen banget kerja di Arab Saudi, yang katanya sambil ibadah gitu. Tapi menurutku ya kalau sambil ibadah berarti fokusnya ke pekerjaannya kan, bukan ibadahnya. Kalau emang pengen ibadah fokusnya ke sana, berarti berangkat aja umroh ataupun haji yang minggu depan bisa langsung berangkat, nggak perlu pusing cari visa atau gimana cara berangkatnya, semuanya sudah diatur. Tapi kalau kalian pengen kerja sambil ibadah, berarti ibadahnya adalah bonus. Kalian harus mulai memikirkan kira-kira pekerjaan apa sih yang kedepannya itu bagus, gajinya juga nggak di situ-situ aja. Karena sebagian besar teman-teman yang masih di Indonesia ini, sebagian besar ya, hanya ada 1-2 yang nanya, "Mas, kira-kira ada lowongan yang butuh teknisi komputer, kemudian bagian komputer, HP," itu ada 1-2. Tapi yang sebagian besar itu, "Mas, kira-kira ada lowongan supir pribadi nggak sih? Mas, kira-kira ada lowongan cleaning service nggak sih?" Apalagi kalian diiming-imingi cleaning service di Masjidil Haram, misalkan seperti itu. Jadi ini sekedar pendapatku dan apa yang saya lihat sendiri dan saya tahu di sini, oke? Jadi buat teman-teman yang jauh lebih tahu dari saya, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi informasi kalian juga bermanfaat untuk teman-teman yang bermimpi pengen kerja ke Arab Saudi. Menurutku kerja yang normal-normal saja ya, yang tidak terlalu berlebihan, yang kedepannya itu bagus di Arab Saudi, lowongannya juga banyak, dan gajinya itu bisa terus gitu loh, bisa mencapai tertingginya berapa gitu. Yang pertama, tukang pijet. Tukang pijet itu banyak banget lowongan kerja di Arab Saudi. Yang majikan butuh itu tukang pijet dari Indonesia. Jadi kalian sekarang itu bisa kayak pikir atau udah mulai ancang-ancang, oh ternyata lowongan kerjaan sebagai tukang pijet di sini itu banyak banget dan gajinya juga lumayan. Ada yang sampai 6.000 real, 7.000 real, tergantung dari jumlah pelanggan yang mau sama kalian gitu. Jadi hitungannya per kwitansi itu berapa. Jadi kalau kalian sehari dapat berapa, itu bisa dikalikan gitu. Tapi gajinya nggak segitu sih, itu plus komisinya. Karena untuk tukang pijet itu yang terkenal itu dari Indonesia, dari Filipina juga. Jadi gampang banget nyarinya. Karena kan menurutku kalau untuk skill pijat nggak terlalu berat lah. Kita sambil sama teman-teman sambil belajar pijat aja juga bisa, dan juga harus kalian kursus biar kalian lebih ahli, oke? Kemudian selanjutnya itu ada tukang bunga, sama seperti saya. Jadi kalau kalian pengen kerja dekor bunga di Arab Saudi itu, kalau kalian semakin ahli, kalian itu gajinya semakin tinggi, oke? Dan kalau kalian kerjanya bagus, pelanggan itu maunya sama kalian, kemudian majikan maunya yang dibuatin sama kalian. Itu kalian bisa melihat di Instagramku. Itu ada beberapa contoh yang kalau kerja di Arab Saudi itu tukang bunganya itu dekornya seperti apa. Dan untuk lowongan dekor di Arab Saudi itu banyak banget ya. Jadi misalkan kalian sudah putus kontrak atau kalian nggak cocok, majikan nggak mau, kalian pindah ke majikan yang lain itu menurutku gampang banget. Jadi aku hampir setiap hari dapat majikan yang pengen yang bisa dekor bunga. Jadi jangan khawatir untuk masalah itu. Cuman ya agak rumit, kalian nggak semua orang bisa dekor. Tapi sekarang di Arab Saudi sendiri juga ada banyak tukang dekor dadakan itu banyak banget. Jadi orang yang nggak bisa sama sekali karena ada tuntutan, ya mereka asal tancap aja. Yang penting ada bunga. Tapi saranku untuk orang Indonesia, usahakan kalian yang profesional ya. Kemudian lowongan kerjaan selanjutnya yang aku rekomendasikan itu kalian jadi chef, tukang masak di Indonesia. Jadi tukang pijet, tukang masak itu sepertinya bisa dilakukan di rumah ya. Tapi kalau tukang dekor itu butuh belajar gitu. Jadi tukang masak di Indonesia, kalau kalian benar-benar bisa masak dan rasanya enak, ini gaji kalian juga semakin toko kalian terkenal, semakin masakan kalian itu enak, gaji kalian itu bisa tinggi banget. Ada teman saya yang gajinya sampai 10.000, 12.000 hanya gara-gara masak aja loh. Masak yang pertama nasi campur, itu dimana-mana biasanya harus ada nasi campur. Kemudian diikuti bakso, kuah-kuah, kemudian yang lainnya. Kalau nasi campur itu kan bisa dipisah-pisah, nanti
nasi rendang, nasi apa gitu. Jadi satu campuran itu bisa dipisah-pisah jadi beberapa paket. Jadi usahakan kalian benar-benar bisa masak, dan kalau emang kalian hobi masak dan sekarang mungkin pengen jadi chef di negara manapun, usahakan kalian juga dapetin sertifikat kursus atau di mana yang sertifikatnya itu bisa dipegang untuk kemana-mana. Sebenarnya ada banyak pekerjaan yang lain yang sangat saya rekomendasikan, tapi untuk teman-teman yang mungkin punya ide pekerjaan apa sih yang sekiranya itu banyak untuk orang Indonesianya, mudah, lowongannya juga banyak, gajinya juga banyak, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Jadi teman-teman juga bisa tahu nih, oh ternyata nggak cuma 3 aja yang aku sampein, karena yang 3 yang aku sampein ini menurutku yang paling umum lah gitu, jadi ngambilnya orang Indonesia. Jadi misalkan teman-teman yang mungkin ahli komputer, ahli HP, biasanya itu kalau yang digital teknologi itu ngambilnya dari India, sekitar India lah. Jadi mereka itu menurutku untuk kualitas otaknya untuk seputar teknologi itu kayaknya lebih mumpuni dibanding orang Indonesia yang ada di sini ya, maksudku yang ada di sini. Oke, jadi kalau orang Indonesia pinter masalah HP, komputer dan yang lainnya, mending diam di Indonesia gitu. Tapi di sini rata-rata majikan itu maunya ngambil sekitaran India, sekitaran sana. Oke, jadi sekarang usahakan tuh kalian nggak usah berandai-andai sampai ke bawah mimpi pengen jadi supir, pengen jadi cleaning service, apalagi diiming-imingi di Masjidil Haram. Jadi usahakan nggak usah lah gitu loh. Carilah pekerjaan yang sekiranya seperti yang aku sampaikan, kedepannya bagus, karirnya bagus, gajinya juga bagus. Jadi kalian harus mikirin ke sana, karena kalian kesini tuh pulangnya nggak bisa langsung, biasanya 2 tahun sekali, atau kalian sudah misalkan udah lama kemudian perjanjian setahun sekali pun itu udah bagus. Tapi banyak juga teman-teman yang sebelum 1 tahun sekali itu bisa pulang sih. Baiklah, terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Buat teman-teman yang punya informasi selain pekerjaan yang aku sebutin 3 tadi, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga informasi kalian bermanfaat untuk teman-teman yang pengen kerja ke Arab Saudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.